Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita dengan pertemuan yang ke-38 dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari wafat pada tahun 329 Hijriah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada beberapa pertanyaan untuk kita murojaah pelajaran kita secara umum. Kalau kita lihat kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari ini adalah kitab yang berbicara dalam permasalahan akidah. Maka tolong sebutkan dua saja di antara alasan kenapa seseorang itu menaruh perhatian untuk mempelajari permasalahan akidah. Siapa yang bisa dua saja? Kenapa penting mempelajari masalah akidah? Yang pertama, karena akidah adalah merupakan pokok daripada dakwah para anbiya dan para rasul. Yang kedua, akidah yang sahihah adalah merupakan sarana paling terbesar untuk mempersatukan umat. Sarana terbesar untuk mempersatukan umat. Nah, kalau umat bersatu di atas akidah yang beraneka ragam, maka itu adalah persatuan yang semu, persatuan yang hanya terjadi pada jasad, tetapi pada hakikatnya mereka bercerai-berai. Naam, sebagaimana pada kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan bangsa Quraisy dan bangsa Ajam itu dengan akidah yang sahihah. Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Ingatlah kalian tatkala kalian itu dulunya bercerai-berai, bermusuh-musuhan, lalu dengan nikmat Allah itu Allah mempersaudarakan kalian. Dengan nikmat Islam, yaitu nikmat akidah yang sahihah. Nah, berikut, kalau kita lihat ucapan daripada Imam Al-Barbahari pada kalimat beliau yang pertama sekali dalam kitab beliau ini adalah i'lamu anna sunnata i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan salah satu dari keduanya itu tidak bisa tegak kecuali dengan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Islam membutuhkan sunnah, sunnah membutuhkan Islam. Kalau begitu, sunnah itu secara garis besar dia terbagi menjadi berapa bagian? Ada berapa jenis sunnah itu secara garis besar? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Kalau sunnah qauliyah itu terbagi menjadi qauliyah, terbagi menjadi dua, bisa perintah, bisa larangan, ucapan, ya. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Hukum asal dalam larangan, haram. Baik, kalau sunnah fi'liyah adalah sunnah yang datang dalam bentuk perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asalnya apa? Sunnah fi'liyah itu wajib, yustahab, disukai, anjuran, atau apa hukum asal sunnah fi'liyah? Sunnah yang datang dalam perbuatan Nabi itu hukum asalnya apa? Yustahab, anjuran. Artinya bukan anjuran, yustahab, kalau disukai, kalau dilakukan itu disukai. Contohnya apa? Contohnya, salah satu contoh, Nabi rambutnya di bawah ujung telinga, di atas pundak. Itu sunnah apa bukan? Sunnah apa bukan? Sunnah. Tapi kenapa antum nggak panjangin rambut antum? Nah, ini bukan perintah. Iya. Ini bukan sunnah qauliyah, tapi ini fi'liyah, perbuatan. Artinya, kalau antum tidak melakukan yang demikian tidak berdosa. Tapi kalau antum melakukan demikian dengan maksud mengikuti petunjuk Rasul, maka mendapatkan pahala. Iya. Paham ya, kawan? Baik. Yang berikut sunnah takririyah. Takririyah itu apa? Takrir, penetapan. Sunnah yang datang dalam bentuk pengakuan. yakni ada satu kejadian, lalu kejadian itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau didiamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya apa ya kawan? Sholat duduk. Sholat sunnah setelah wudu. Baik.
Walaupun memang sholat sunnah setelah wudhu ini ada isyarat dalam hadis Nabi, tetapi keumuman ya, orang membawakan kisah itu sebagai perbuatan Bilal yang tanpa asalnya, padahal itu ada asalnya. Asalnya itu ketika Utsman bin Affan itu menunjukkan cara berwudu Nabi kepada Umar, lalu di akhir itu kata Utsman bin Affan, ya kata Rasulullah, siapa yang berwudu seperti ini lalu dia sholat sunnah 2 rakaat yang dengan dia lakukan itu dengan ikhlas, tidak ada tujuan lain kecuali apa? Surga. Nah ini asalnya. Iya, maka ini apa? Ini asalnya. Jadi itu bukan perbuatan Bilal tanpa ada dasar. Jadi keliru kalau ini dibawakan dalil untuk mengatakan ini perbuatan Bilal bin Rabah yang tidak ada asalnya. Ini ada, saya sudah pernah buat satu bantahan terhadap itu. Karena ini dipakai untuk dalil katanya adanya bid'ah hasanah. Ya, keliru. Tapi contoh yang lebih mendekati. Contoh yang lebih mendekati. Na'am barakallahu fi. Ya, ini yang paling tepat. Hadis Qais, ya, yaitu bagi orang yang terbiasa melakukan dan selalu menjaga sholat sunnah qabliyah subuh, suatu ketika kalau dia tertidur atau dia berhalangan di kamar mandi itu lama, dia ke masjid itu imam sudah sholat subuh, maka apa yang harus dilakukan? Sholat sunnah atau sholat subuh? Sholat subuh bersama imam. Setelah selesai sholat subuh, dia boleh melakukan sholat sunnah qabliyah subuh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh ini sunnah ini datang dalam bentuk perintah Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir pembenaran Nabi. Sunnah ini datang dalam bentuk takrir. Nabi tidak pernah bersabda untuk melakukan yang demikian dalam ucapan. Nabi juga tidak melakukan yang demikian, tetapi sahabat Qais melakukan ini dan Nabi bertanya kepadanya, mahatani rakaatani ya Qais, apa 2 rakaat apa ini wahai Qais? Dia katakan, ya Rasulullah, saya terbiasa sholat qabliyah subuh dan ini saya datang sudah terlambat, lalu saya sholat bersama engkau dan ini adalah 2 rakaat qabliyah subuh tadi. Fasakataan, maka Nabi pun diam. Berarti pembenarannya. Iya, maka ini sunnah takririyah. Apa hukum asal sunnah takririyah itu? Hukum asal sunnah takririyah itu apa? Perintah atau anjuran atau boleh? Boleh. Artinya seandainya seseorang melakukan yang demikian boleh, tapi tidak diperintahkan untuk melakukan yang demikian. Mahfum ya? Baik. Paham ya kawan? Baik. Kita pindah ke pertanyaan yang berikut, yaitu kalau kita lihat pada ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya itu, beliau katakan anna sunnata wal jama'ata kada ahkama amraddin kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba', dan seterusnya sampai beliau mengatakan inna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yu'ta' ala uquli rijali wa ara'ihim, dan seterusnya. Pertanyaannya di situ ada kalimat Nabi mengatakan begini, faqad bayyana, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah wa awdahaha li ashabihi wa hum al-jamaah. Wa hum al-jamaah. Baik. Al-jamaah yang dimaksudkan adalah al-jamaah yang dimaksudkan apa, sekelompok manusia atau gimana? Al-jamaah yang dimaksudkan di situ maksudnya adalah kebenaran dan ahlinya. Ya. Sehingga barang siapa yang menyelisih kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka dia telah sesat.
Barang siapa yang menyelisihi al-jamaah, maka yang dimaksudkan menyelisihi siapa? Al-jamaah. Naam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pokoknya al-jamaah. Tetapi secara umum al-jamaah adalah kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran itu. Sehingga barang siapa yang menyelisihi kebenaran dan menyelisihi orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka faqad ibtada'a wa dhalla, maka dia telah membuat bid'ah dan dia telah sesat. Maka itu bukan menyelisihi satu figur tertentu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah menyelisihi kebenaran dan para pelaku kebenaran, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Lalu ditanya lagi, kalau begitu kebenaran itu apa? Ya, kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Lalu siapa yang berada di atas kebenaran? Nah, yang berada di atas kebenaran itu adalah para salafuna as-salih. Siapa pemimpin mereka? Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Gitu. Nah, paham ya? Kemudian berikut pertanyaan berikut. Kita lihat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pandangan yang wasat terhadap para pelaku dosa besar. Hal ini berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah, dan berbeda dengan kelompok-kelompok sampalan yang lain. Pertanyaan, di mata Ahlus Sunnah, seorang muslim yang terjatuh di dalam dosa besar selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia murtad atau dia tidak murtad? Dia dikafirkan atau tidak dikafirkan? Dia dikafirkan atau tidak dikafirkan? Tidak dikafirkan. Hukumnya di akhirat bagaimana dalam pandangan Ahlus Sunnah? Pelaku dosa besar yang wafat tidak bertaubat, wafat dalam melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat, hukumnya di akhirat bagaimana? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang hidup menyikapinya? Orang yang terjatuh dalam dosa besar, dia wafat dalam melakukan dosa besar, bagaimana kita yang hidup, yang menyaksikan kondisinya ini, bagaimana kita bersikap terhadapnya? Kita memastikan dia di neraka, atau kita memastikan dia di surga, atau kita mengatakan bahwa dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita mengatakan bahwa dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikut. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pandangan terhadap ancaman dan janji. Ancaman dan janji. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bahwa orang yang melakukan demikian, maka dia itu demikian. Atau Rasulullah mengancam orang yang demikian, maka dia balasannya demikian. Gitu. Dan juga ada janji. Janji misalnya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu balasannya demikian. Rasulullah menyebutkan janji bagi orang yang melakukan amalan ini, misalnya sedekah atau sholat ini, maka janjinya demikian. Baik, Ahlus Sunnah mempunyai pandangan terhadap janji dan ancaman ini bagaimana? Misalnya, antum ini diancam nih, barang siapa yang paling anunya, ancaman yang paling, misalnya diancam barang siapa yang ancaman yang paling ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi suap dan yang menerima suap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman apa bukan? Ancaman baik.
Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memandangnya? Apakah orang ini kemudian terjatuh vonis itu kepadanya? Atau ya bagaimana? Misalnya orang itu dia bisa paham maksud anak. Kan begini, baik, setiap ancaman itu pasti terjadi atau tidak? Setiap ancaman, gini, orang-orang katakanlah musbil, seorang yang menggunakan celana atau sarung di bawah mata kaki. Rasulullah mengatakan, man asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Barang siapa yang celananya atau sarungnya berada di bawah mata kaki, dia di neraka. Ini ancaman apa janji? Ancaman. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kemudian orang itu memang dia masuk neraka akan kekal di dalamnya? Berarti janji itu gimana? Ancaman itu gimana kedudukannya? Baik, kalau ada nas-nas yang berbicara tentang ancaman, maka ancaman itu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Paham ya? Iya. Kenapa? Karena di akhirat dia di bawah kehendak Allah tadi. Kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar tidak bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah. Tapi sudah pasti kalau dia melakukan dosa besar itu dia mendapatkan ancaman. Mendapatkan ancaman tidak? Mendapatkan ancaman dalam nas. Misalnya nih ada orang dia muslim, itu terus dia tidak pernah angkat celananya dari mata kakinya. Begitu terus sampai dia mati tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Maka orang ini mati dalam keadaan melakukan dosa besar apa tidak? Dosa besar. Dia mati dalam keadaan terkena ancaman apa tidak? Akibatnya apakah dia memang mendapatkan itu atau tidak? Di bawah kehendak Allah. Maka kita katakan kalau nas-nas yang datang berupa ancaman pandangan ahlu sunnah itu dia bisa terjadi atau tidak bisa terjadi. Dia berada di bawah kehendak Allah. Iya. Tapi kalau berjanji, janji pasti. Apa dalilnya? Allah itu tidak pernah menyelisihi janji. Ya, paham ya? Itulah rahmat Allah. Kalau Allah ancam, itu belum tentu Allah jadikan kepada hamba itu. Bisa jadi Allah maafkan dia atau Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah janji, maka pasti Allah berikan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita pindah agak jauh. Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah apa makhluk? Kalam Allah. Baik. Sekarang antum punya mushaf Al-Quran nggak? Coba tolong. Ya. Ini mushaf Al-Quran. Iya. Antum katakan Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Kalam Allah. Anak tanya. Ini Al-Quran ini makhluk apa kalam Allah? Ini yang anak pegang ini makhluk apa kalam Allah? Makhluk. Makhluk. Kenapa? Kenapa ya kawan? Kita membedakan antara isi Al-Quran dan sarana Al-Quran itu sendiri. Media. Kertas untuk menulis Al-Quran, kertas itu adalah makhluk. Sementara tintanya itu juga makhluk. Sementara ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalam Allah. Antum membaca Al-Quran, suara antum membaca itu makhluk atau bukan? Makhluk. Tetapi Al-Quran yang antum baca itu adalah kalam Allah. Nah, sebab itu ada kaidah pernah Anda sampaikan bahwa para ulama mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suaranya adalah suara pembaca makhluk, sedangkan kalamnya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Baik. Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla. Dia merupakan sifat apa bukan? Kalam Allah itu sifat apa bukan? Sifat. Dia merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kalam Allah itu adalah salah satu sifat Allah yang qadimun naw. Pertama, yang kedua hadithul ahad.
Qadibun naw' itu apa? Salah satu dari jenis sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia qadim bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya tidak ada satu saat itu Allah tidak pernah, atau ada saat tertentu Allah itu tidak mampu untuk berbicara, itu tidak ada. Jadi Allah itu mempunyai sifat bicara, itu dia qadim bersama dengan qadimnya zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara hadithul ahad itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala baru ketika berfirman itu ketika Allah berkehendak. Jadi ketika Allah tidak berkehendak untuk berfirman, maka firman-Nya itu tidak ada. Begitu. Jadi ketika Allah berkehendak untuk berfirman, maka Allah berfirman. Maka itulah sifat yang namanya hadithul ahad. Dia terjadi tatkala Allah berkehendak. Baik. Mafhum ya, ikhwan? Berpindah ke berikut. Kita lihat di padang mahsyar. Manusia di padang mahsyar itu dihisab. Manusia di kantarah juga dihisab. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya hisab di padang mahsyar dan hisab di kantarah? Kantarah itu apa? Sudah lupa. Kantarah itu apa? Jembatan Naam. Jembatan kantarah itu berada di mana? Sebelum sirat apa sesudah sirat? Sesudah sirat. Setelah A'raf apa sebelum? Sebelum A'raf. Ya, baik. Nah, ini kan di kantorah ini dihisab nih. Di padang mahsyar juga dihisab. Kalau begitu Ustaz terjadi hisab 2 kali. Iya. Baik, sebutkan perbedaannya. Apa perbedaannya? Hisab di mahsyar itu bagaimana? Hisab di kantarah itu bagaimana? Kalau hisab di mahsyar itu ditegakkan keadilan atas orang hamba dengan makhluk yang lain. Iya, seluruh makhluk dibangkitkan di situ lalu diadakan pengadilan oleh Allah. Manusia dihitung amal-amalnya, kalau ada ketoliman dibalas ketolimannya, kalau ada orang yang dizolimi dia tuntut ketolimannya, dia tuntut agar dibalas dan seterusnya. Tapi kalau di kantarah hisabnya bagaimana? Nah, kisos itu sudah terjadi di mahsyar. Di kantarah barakallahu fiik. Nah, seorang hamba itu dibersihkan benar-benar dari hatinya, dari ghil, ya, terhadap dirinya sendiri, gitu. Sebelum nanti dia berpindah ke situ ke A'raf, dia melihat surga, baru kemudian dimasukkan. Nah, mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Sampai di situ paham? Thayyib. Berikut. Apa hukumnya memerangi Khawarij? Apa hukumnya memerangi Khawarij? Hukumnya memerangi Khawarij itu apa? Dapat pahala tidak memerangi Khawarij? Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Memerangi Khawarij itu dapat pahala. Iya, tetapi memerangi Khawarij itu harus di bawah pemerintahan. Pertanyaannya, kapan seseorang boleh memerangi Khawarij? Kapan? Kapan? Ciri-ciri Khawarij itu kan banyak ya. Banyak. Misalnya nih, apabila sekelompok manusia terdapat pada mereka ciri-ciri Khawarij, ya, ada pada mereka ciri-ciri Khawarij dan memungkinkan untuk mereka diperangi, maka hal itu boleh. Pertanyaannya, kapan mereka boleh diperangi?
terjadi pemberontakan, baik itu umum ya. Tapi kan kita katakan pemberontakan itu bisa terjadi dengan lisan, bisa terjadi dengan perbuatan, mengangkat senjata. Pemberontakan dengan lisan itu misalnya melakukan provokasi untuk melawan pemerintahan, menjatuhkan wibawa dan seterusnya. Ada yang mengangkat senjata untuk memerangi penguasa. Nah, ini pemberontakan yang mana yang dimaksud? Pemberontakan yang mana? Misalnya nih, katakanlah sudah gini, konsep paling sederhananya, ada orang demo, misalnya ini Khawarij ini, ada orang demo, bolehkah diperangi? Bolehkah ditumpahkan darahnya? Tak boleh. Kenapa antum katakan tak boleh? Kenapa? Padahal dalam keyakinan antum Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mengatakan boleh memerangi Khawarij. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak keyakinan antum? Jangan ragu-ragu. Anak pengen keyakinan yang benar, akidah yang benar. Baik, boleh tidak memerangi Khawarij? Boleh. Baik, orang demo, buat kekacauan, demonstrasi, blokade jalan-jalan, bakar ban-ban, bakar bangunan-bangunan. Boleh antum perangi mereka atau tidak? Sekarang antum bilang tidak boleh. Tadi antum katakan boleh memerangi Khawarij. Bagaimana coba? Hak pemerintah. Baik, satu. Yang kedua, yang diperangi akidahnya. Orangnya jangan ya. Berarti kita penjarain akidahnya aja, orangnya biar berkeliaran ke pasar. Baik. Barakallahu fiik. Naam. Ketika dia mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, baru boleh untuk memerangi dia. Tapi kalau dia tidak mengangkat senjata, maka itu belum boleh untuk memerangi dia. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Jadi kalau dia demo, dia sudah angkat senjata apa belum? Belum, makanya kita katakan itulah yang membatasi kita. Yang kedua, karena tidak ada instruksi dari pemerintahan yang sah. Dua faktor ini. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Supaya jangan salah paham. Baik, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, murojaahnya ini terlalu panjang. Iya. Baik. Kita cukupkan sampai di situ murojaahnya ya. Kita boleh lanjut? Boleh. Apa lanjutnya besok? Lanjut. Baik. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikut, wal mashu 'alal khuffaini sunnah. Kata beliau, dan mengusap di atas dua khuf itu adalah sunnah. Mengusap di atas dua khuf itu sunnah. Khuf itu apa ya kawan? Khuf itu sepatu yang tingginya melebihi mata kaki. Itu umumnya semua dikatakan khuf, atau yang semakna dengan itu, seperti kaos kaki yang tebal. Kaos kaki tidak boleh yang jarang-jarang. Kalau yang jarang-jarang tembus itu tidak bisa dikatakan khuf. Tapi dia harus yang tebal, yang harus bisa menutupi semuanya, tingginya lewat dari mata kaki, itu namanya khuf. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin antum bertanya, ini kitab akidah, kenapa Imam Al-Barbahari memasukkan permasalahan fikih? Mengusap di atas khuf itu fikih apa tidak? Fikih. Tapi kenapa dimasukkan dalam permasalahan akidah? Karena ikhwan, alasan paling mendasarnya adalah terjadi di sini penyimpangan oleh orang-orang yang menyimpang dalam bidang akidah, yang menyeret mereka untuk terjadi penyimpangan di bidang fikih. Paham ya? Ada sekelompok manusia karena mereka menyimpang di dalam bidang akidah, sehingga menyeret mereka untuk menyimpang di dalam bidang fikih. Karena fikihnya menyimpang. Kenapa fikihnya menyimpang? Fikihnya menyimpang karena asalnya akidahnya sudah menyimpang. Begitu. Seperti apa? Seperti Rafidhah.
Rafidhah berhujjah untuk mengingkari adanya musab di atas dua khuf. Tetapi justru Rafidhah menetapkan bahwa musab itu kaki bukan khuf. Ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Perhatikan, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kata ru'usi itu kasrah, sinnya kasrah, ru'usi. Kenapa dia kasrah? Di depannya bi. Wamsahu bi harfun jar, ru'usikum kasrah. Iya. Iya. Wawnya waw atof wa arjulakum. Repotnya di sini waw atof tapi harakat wa arjulah bukan wa arjuli, justru arjulah. Iya. Mafhum ya, kawan? Maka dari itu Rafidhah mengatakan waw ini waw atof menjadi atofnya ke ru'usi, maka yang tepatnya membacanya adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, supaya maknanya adalah dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Jadi kaki juga diusap bukan dicuci. Dan bacaan seperti ini ma'ruf, ada bacaan sahabat. Tapi bagaimana bantahannya? Maka bantahannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu itu kaki beliau tidak pernah usap kecuali menggunakan khuf. Ketika beliau tidak menggunakan khuf itu beliau mencuci kaki. Di dalam semua riwayat Rasulullah mengusap kaki hanya ketika menggunakan khuf. Maka sebagian para mufassir mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum itu dia atof, tapi atofnya bukan kepada ru'usi, tapi atofnya kepada faghsilu wujuhakum. Dia atofnya kepada wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Sehingga atofnya kaki itu juga dicuci. Begitu. Mafhum ya, ikhwan? Tuh, ini pembahasan fikih ada tertib di situ, tapi bukan bahasannya. Hanya di sini kita mengungkapkan penyimpangannya Rafidhah di dalam permasalahan mengusap di atas dua khuf. Tuh, mengusap di atas dua khuf kalau untuk belajar fikih punya syarat-syarat ya. Apa syarat-syaratnya? Apa syarat-syaratnya seseorang boleh mengusap di atas dua khuf? Dalam keadaan suci ketika memakai khuf. Yang kedua, khufnya menutup melebihi mata kaki. Yang ketiga, apabila batal wudu, batal mengusap khuf apa tidak? Tidak. Apabila janabah, batal mengusap khuf apa tidak? Batal. Berarti dia tidak boleh berada dalam keadaan janabah, karena kalau janabah berarti batal. Iya. Yang keempat, mengusap khuf itu di atas apa di bawahnya? Di atas. Sebab itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfala khufi aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama ini dengan akal, maka bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap di bagian atasnya. Nah, baik. Sampai di situ paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, mengusap khuf itu bisa terjadi bagi musafir dan bisa terjadi bagi orang yang mukim. Mukim boleh mengusap khuf atau tidak? Boleh. Musafir boleh. Apakah ada waktu tertentu? Ada pembatasan waktu? Ada. Bagi musafir 3 siang 3 malam. Bagi orang mukim sehari semalam. Nah, barakallahu fikum. Ini para fuqaha semua ahli fikih. Ya. Nah, tapi kalau akidah ya masih lemah. Ini akidahnya masih lemah, fikihnya kuat. Ya. Nah, tuh. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini dulu.
Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut insyaallah taala. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini murojaahnya lewat tadi. Saya harusnya murojaah di ketika bicara tentang dosa besar, bab ini harus masuk. Tapi anak memang lewat karena terlalu panjang. Jadi terlalu dalam. Nah, jadi perlaku dosa besar itu bisa terjatuh ke dalam kekufuran, iya kan? Mafhum ya? Orang yang melakukan perbuatan kafir itu juga perbuatan dosa besar itu juga dalam posisi tertentu bisa dikatakan kekufuran. Nah, kufur itu kan bisa dua, kufur i'tiqad, kufur amali. Fasik juga begitu, fasik i'tiqad, fasik amali. Nah, fasik perbuatan atau kufur perbuatan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau fasik i'tiqad, keyakinan, dan kafir keyakinan, itu keluar dari Islam. Nah, sibabul muslim fusuq, mencaci seorang muslim itu fasik. Fasik apa yang dimaksudkan? Fasik perbuatan, sehingga pelakunya itu kafir apa tidak? Tidak kafir karena itu perbuatan. Bagaimana Ustadz kok bisa? Iya, karena di situ ada pembahasan khusus yang tadi Mang bilang terlalu dalam. Ya, antum bisa merojaah rekaman ulang. Ya, di bab ini kita sudah pernah sebutkan ini di bab ini ketika kita lewati hukum tentang pelaku dosa besar. Di kajian Syarh Sunnah ini juga kita sudah lewati. Di kajian Mu'taqadus Shahih juga kita sudah lewati. Iya. Nah, antum tinggal buka murojaah insyaallah. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, memang Ramadan ini tanyanya jangan terlalu dalam-dalam ya. Karena kita gampang lapar ya. Tapi tidak apa-apa, masih pagi, apalagi tadi malam sahurnya sama gulai kambing ya. Masya Allah, sahurnya luar biasa. Ramadan ini berat badan kita bertambah. Biasanya Ramadan berat badan kita kurang, ini berat badannya bertambah. Masya Allah, luar biasa. Demikian ya khana fitina azan ya Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.